Audiojungle. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita untuk hari ini adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita nanti akan berjalan lancar dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu 1. Memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. 2. Menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi atau rasul yang menerimanya. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Anak-anak, coba Bu Guru tanya, apa sih yang dimaksud dengan kitab Allah itu? Wah, ternyata kalian pintar. Betul sekali. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para rasulnya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga dengan kitab suci karena berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersih dari campur tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada rasul-rasulnya untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Dengan berpedoman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mempercayai kitab suci Al-Quran berarti percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Kita wajib menerima dan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran itu.
kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keberapa? Keberapa anak-anak? Betul, ketiga. Sekali lagi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Gunung Tursina. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau peraturan. Kitab Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Kitab Taurat menerangkan dengan tegas akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Kitab Taurat hanya berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kitab Allah yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Zabur adalah nyanyian puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan Nabi Daud alaihissalam. Oleh karena itu, kitab ini dikenal dengan sebutan Mazmur yang artinya nyanyian atau puji-pujian. Kitab Zabur ini ditujukan kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur hanya berlaku pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Siapa yang menerimanya? Iya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah dan tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil juga menerangkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Allah yang keempat atau yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran membenarkan adanya kitab terdahulu. Al-Quran menjadi dasar hukum pertama dalam kehidupan. Tidak ada kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran. Al-Quran menyempurnakan isi Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran pedoman hidup sampai akhir zaman. Jika kitab sebelumnya khusus untuk kaum Bani Israel, maka kitab Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman seluruh umat manusia. Wahyu Al-Quran yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 pada waktu Nabi Muhammad berkhalawat di Gua Hira. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
di dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Surah Al-Quran yang diturunkan di Mekah disebut Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di Madinah disebut Madaniyah. Nah, anak-anakku, sudah jelas penjelasan di atas tadi? Insya Allah ya. Sekarang, sebagai tugas kalian di rumah adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini dengan jawaban yang benar pada buku tugas agamamu. Soal pertama, termasuk rukun iman keberapakah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2. Untuk apa kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan? 3. Sebutkan nama-nama kitab suci Allah beserta Rasul yang menerimanya. Dan yang keempat, berapa lama kitab suci Al-Quran diturunkan? Nah, anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali minggu depan insya Allah. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.